Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Hairani Siregar, NIM 0101211010 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Ini adalah tugas praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah suhan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya adalah tentang meraih ampunan di bulan Ramadan. Sebelum saya memaparkan isi dari ceramah saya, ada baiknya saya menjelaskan apa itu retorika dan apa itu dakwah. Retorika adalah secara umumnya seni berbicara. Sedangkan dalam KBBI, retorika itu seni berbicara terhadap seseorang untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Aristoteles sebagai bapak retorika, bahwa retorika itu adalah seni berbicara terhadap seseorang yang mana halayak pendengar yang menentukan akhir dari suatu pikiran. Sedangkan dakwah adalah, menurut si Ali Mahfuz, dakwah mengajak orang pada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk supaya selamat dunia dan akhirat. Dapat disimpulkan bahwa retorika dakwah adalah seni berbicara untuk mengajak orang kepada kebiasaan yang baik dan mencegahnya dari kebiasaan yang buruk. Nah, untuk tujuan dari retorika dakwah itu tersendiri untuk mencapai kebenaran sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini saya akan memaparkan isi dari ceramah saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudari yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul tentang meraih ampunan di bulan Ramadan. Saudara-saudari, tiada gading yang tak retak, tiada lautan yang tak berombak, tiada manusia yang tak hilaf, tiada manusia yang tak bersalah. Selagi kita dinamakan dengan manusia, pasti pernah berbuat salah. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita sudah selayaknya, sepantasnya, dan memang sudah seharusnya bagaimana caranya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci, bulan maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Jika kita mau, kita niat dan kita berusaha dan terus berupaya bagaimana caranya agar Allah mengampuni dosa kita, kita bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana teknis dan teknisnya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan murni mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nabi mengatakan, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, dengan iman dan murni mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dengan iman apa iman itu? Nah, dalam kitab Lumatul Ittiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karangan Syekh Ibnul Khudama Al-Mazidi menjelaskan bahwa iman itu diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diwujudkan oleh tingkah laku. Jika kita berpuasa dengan berlandaskan iman, kita akan berpuasa dengan puasa yang sesungguhnya, menjauhi larangan-larangan Allah dan menjauhi hal yang membatalkan puasa. Itulah saudara-saudari, mengapa dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah menyuruh orang berpuasa tidak dimulai dengan kata ya ayyuhan nas, tapi Allah mulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak memulai dengan wahai manusia, tapi Allah mulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena setiap manusia atau semua manusia belum tentu mampu berpuasa, tapi setiap orang yang beriman insya Allah mampu berpuasa dalam artian puasa yang sesungguhnya, dengan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan sampai saudara-saudari kita puasa yang kita dapat hanya lapar dan dahaga.
Ihtisaban dengan iman dan wahtisaban. Ihtisaban, apa ihtisaban itu? Ihtisaban ialah murni mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa murni mengharap pahala, murni mengharap ridho. Jangan sampai kita puasa hanya karena mengharap pujian dari ciptaan Allah. Jangan sampai kita berpuasa supaya dipuji, supaya dibilang alim, dibilang baik, dibilang soleh atau soleha, dibilang ini, dibilang itu, dipandang ini, dipandang itu. Jangan sampai saudari, percuma nanti puasa kita. Kadang orang bertanya, dosaku sudah banyak, dosaku sudah besar, apa mungkin Allah mau mengampuninya? Insya Allah saudara-saudari, selagi itu bukan dosa syirik, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang besar. Allah mengatakan Dia akan mengampuni segala dosa bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Mungkin saudara-saudari, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga di bulan Ramadan yang akan mendatang kita mampu berpuasa dalam artian puasa yang sesungguhnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.